Shalom, Shalom, selamat hari Minggu. selamat hari Minggu. Ya, senang sekali Ibu Guru dapat berjumpa dengan anak-anak sekolah Minggu. Karena itu Ibu Guru mau tanya kabarnya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, dahsyat. Wih, puji Tuhan luar biasa dahsyat. Hari ini Ibu Guru Putri akan ditemani oleh Bapak Guru Tri dan juga akan diiringi oleh Kakak Andre. Ya, mari semua bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat, mari kita menggerakkan seluruh tubuh kita, mari kita menyanyi tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia sangat senang kita beribadah saat ini kepadanya. Salam juga. Silakan duduk kembali. Nah, Ibu Guru mau tanya, siapa di sini yang pernah terpilih menjadi ketua kelas? Pasti ada ya di antara kalian yang di rumah. Pak Guru Tri, Pak Ya? Guru Tri pernah tidak menjadi ketua kelas? Pernah dong? Pernah. Kira-kira yang menjadi ketua kelas itu harus laki-laki atau harus perempuan? Bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Iya, semua bisa jadi menjadi ketua kelas, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tuhan Yesus sudah memilih kalian melalui guru-guru kalian karena kalian dipercaya dapat memimpin teman-teman kalian, dapat menolong teman-teman kalian, dapat mengatur teman-teman kalian dan juga dapat menolong guru-guru kalian. Yang tidak terpilih menjadi ketua kelas juga jangan berkecil hati, tapi kalian juga tetap harus saling tolong menolong. Karena semuanya itu adalah untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menyanyi, mari kerja buat Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, mari kita buka Alkitab dan kita sama-sama membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 20 ayatnya yang ke-7. Semua sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Mazmur 20 ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Pak Guru, Bapak Guru Tri punya teman atau tidak? Punya? Temannya Bapak Guru Tri perempuan atau laki-laki? Ada laki-laki, ada juga perempuan. Wah, berarti temannya Bapak Guru Tri banyak ya? Iya dong. Kan Tuhan Yesus sudah ajarkan kita untuk berteman dengan siapa saja. Nah, anak-anak di rumah juga pasti punya banyak teman kan? Tapi mungkin selama ini ada yang pilih-pilih teman. Ada juga yang tidak mau kerjasama dengan temannya. Ada yang tidak mau saling tolong-menolong. Nah, pastinya Tuhan Yesus tidak suka dengan itu. Karena itu, anak-anak di rumah, mari kita minta ampun sama Tuhan atas kesalahan kita itu. Dan mari kita semua sama-sama mengatakan, Tuhan, ampunilah kami. Amin. Nah,
Kalau kita sungguh-sungguh datang memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Karena itu, anak-anak di rumah, yuk kita dengarkan berita anugerah hari ini yang terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 15b. Roma pasal 5 ayat 15b. Anak-anak yang sudah bisa membaca, kita sama-sama membaca, dan anak-anak yang belum bisa membaca, mohon untuk orang tua membimbing anak-anaknya. Roma pasal 5 ayat 15b berbunyi demikian. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, Tuhan Yesus mati untuk semua orang. Bukan hanya untuk satu orang, tetapi untuk semua orang. Karena itu, kalau kita mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk semua orang, kita tidak mau berbuat dosa lagi. Ayo kita menyanyi lagunya, When I Remember Jesus Died For Me. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kita, kita juga harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nats persembahan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 7 ayatnya yang ke-18. Berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, tetap ingat uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada guru-guru sekolah minggu di tempat kebaktian masing-masing. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Semua mari lipat tangan, kita akan berdoa buat persembahan dan juga cerita Alkitab yang akan kita dengarkan. Mari semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah memberkati sekolah minggu kami dari awal hingga saat ini. Kami juga telah memberikan ungkapan syukur kami, kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dan juga Bapa, kiranya Engkau berkati yang masih ada pada orang tua kami. Kiranya kami dapat mempergunakannya dengan baik. Hari ini kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Engkau turunkan Roh Kudus-Mu buat Bapak Guru Tri agar dapat bercerita dengan baik. Inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, ada yang tahu tidak ini gambar siapa? Ibu Guru Putri tahu tidak ini siapa? Tahu dong. Siapa coba? Ibu Megawati. Iya, ini adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Dia adalah presiden wanita pertama di Republik Indonesia. Nah, di Israel juga pernah ada seorang perempuan yang memimpin bangsa Israel. Ada yang mau tahu siapa? Kalau begitu, ayo kita dengarkan cerita hari ini. Setelah Ehud mati, orang-orang Israel tidak mau lagi dengar-dengar sama Tuhan.
Tuhan sangat sedih sekali melihat bangsa Israel. Bangsa Israel harus dihukum. Tuhan membiarkan Raja Yabin, raja orang Kanaan, untuk menindas orang Israel. Raja Yabin ini punya seorang panglima tentara yang sangat kuat. Namanya adalah Sisera. Sisera ini punya 900 kereta besi dan banyak sekali pasukan. Bangsa Israel ditindas oleh Raja Yabin selama 20 tahun lamanya. Dan setiap hari orang-orang Israel harus bekerja untuk Raja Yabin sampai akhirnya mereka sudah mulai capek dan sadar sama kesalahan mereka. Orang Israel pergi kepada Deborah. Deborah adalah seorang hakim perempuan yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, Tuhan tidak melihat apa dia laki-laki atau perempuan. Tuhan bisa menjadikan semua orang menjadi pemimpin, termasuk Deborah. Deborah menyuruh orang-orang Israel untuk memanggil Barak, panglima tentara bangsa Israel. Dan Deborah berkata kepada Barak, "Barak, hari ini Tuhan menyuruh kita untuk berperang melawan Raja Yabin dan Sisera. Majulah, Tuhan akan bersama dengan kita." Tetapi Barak berkata kepada Deborah, "Tapi kau juga harus ikut. Kalau kau pergi, aku akan pergi. Tapi kalau kau tidak pergi, aku juga tidak akan pergi." Deborah berkata kepada Barak, "Baiklah, hari ini aku juga akan ikut bersamamu." Dan Barak pun mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk 10.000 pasukan bangsa Israel yang Tuhan perintahkan. Dan tibalah harinya mereka untuk berperang. Sisera juga membawa 900 kereta besi dan semua pasukannya. Deborah berkata kepada Barak, "Barak, hari ini kita akan mengalahkan musuh kita karena Tuhan ada bersama dengan kita." Deborah, Barak, dan semua pasukan Israel mengandalkan Tuhan. Wah, betul sekali. Ternyata Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Banyak sekali pasukan Sisera yang mati. Sedangkan Sisera meloloskan diri, melarikan diri dari bangsa Israel. Dia berlari sekencang-kencangnya meninggalkan bangsa Israel. Dan dia pergi ke rumah Yael untuk meminta minum dan bersembunyi di sana. Sisera berkata kepada Yael, "Yael, aku haus, beri aku minum." Dan berjaga di depan. "Kalau ada orang yang mencariku, katakanlah aku tidak ada di sini, karena mereka pasti akan membunuhku." Tetapi ternyata Tuhan membuat Yael untuk membantu bangsa Israel. Ketika Sisera tertidur, pelan-pelan Yael mendekati Sisera dan membunuhnya. Bangsa Israel bersuka cita dan mereka berteriak, "Kita menang, kita menang. Tuhan memberikan kita kemenangan." Ya, meskipun Sisera adalah panglima yang kuat, tetapi bangsa Israel bisa menang karena bangsa Israel mengandalkan Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan mereka. Bangsa Israel akhirnya bersuka cita dan mereka sangat senang. Mereka akhirnya kembali taat kepada Tuhan. Amin. Cerita kita terambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai pasal 5 ayat yang ke-31. Tapi yang kita baca hari ini cukup 2 ayat saja, terambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 23 sampai 24. Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Cukup 2 ayat yang kita baca hari ini, dan anak-anak yang sudah bisa membaca, mari kita baca sama-sama, dan yang belum bisa membaca, dimohon untuk orang tua membimbing anak-anak. Hakim-Hakim 4 ayat 23 sampai 24 berbunyi demikian. "Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu." Amin. Ya, bangsa Israel bisa menang karena mereka mengandalkan Tuhan. Kalau kita juga mengandalkan Tuhan, kalau Tuhan juga bersama-sama dengan kita, kita pasti bisa melakukan segala sesuatu itu. Mari kita menyanyi, "Bersama Tuhan aku bisa."
Sekarang kita mau berdoa syafaat. Ayo semuanya ambil sikap yang baik, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh mendengarkan cerita. Kami juga mau menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam belajar, dalam bermain, dan dalam segala kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati juga orang tua kami, berkati mereka agar selalu dapat menjaga dan mendidik kami dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru kami di sekolah dan sekolah minggu. Berkati mereka Tuhan agar mereka sehat selalu dan mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit ataupun ada yang sedang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan berkati mereka semua agar mereka dapat bersuka cita menjalani semuanya itu Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, jaga dan sertai kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua agar kami dapat hidup dengan baik, hidup dengan damai, dan Tuhan yang dimuliakan. Tuhan, ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang bermohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari bangkit berdiri. Dan mari mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama membaca petunjuk hidup baru yang terdapat pada Hakim-Hakim 4 ayatnya yang ke-7. Berbunyi demikian. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Amin. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Mari kita menyanyi More, More, More. I wanna sing today. 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 Because of Jesus. I wanna sing today. 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 I wanna sing today because of Jesus. More, more. I want more, more, more. More. We praise you. Ya, mari anak-anak kita terima berkat. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan juga tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.